Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta pelatihan holistik modul 1, alhamdulillah hari ini merupakan hari yang pertama kita membahas modul 1 berkaitan dengan materi yang harus kita kuasai dari awal. Tapi biasanya sebelum masuk ke modul 1 kita wajib memahami tentang pohon ilmu. Jadi pohon ilmu bisa Anda lihat. Jadi ilmu itu ibaratkan sebuah pohon yang utuh dan pohon yang baik, di mana akarnya menghujam ke tanah dan mengikat dengan kekuatan penuh ke tanah dengan bebatuan yang ada untuk menyerap saripati yang ada di dalamnya. Kemudian akar itu berkembang, kemudian seiring juga berkembang dari batang dan daunnya. Makanya pohon yang tumbuh, pertama yang tumbuh pasti akarnya. Jadi kalau kita lihat biji yang pertama ketika dia akan menjadi pohon, maka yang keluar adalah akar dari kecambah itu sendiri. Kemudian baru daun, kemudian baru muncul batangnya. Itu seperti itu. Itu tahapan belajar seperti itu. Sama dengan tahapan hari ini kita. Berarti ketika kita belajar holistik harus dimulai dari akarnya dulu. Nah, satu pohon dibagi menjadi 3, yaitu akar, batang dan cabang. Akar harus menghujam ke dalam tanah, kokoh dan terpelihara. Kemudian batang itu menggemuk, kemudian cabangnya, pohon itu kemudian bercabang. Nah, ketika pohon itu bercabang, kemudian membentuk ranting-ranting. Jadi pohon yang baik itu ketika akar membentuk, misalnya akar membentuk dua cabang akar, maka di atas juga akan membentuk 2 cabang di atasnya. Jadi ketika kemudian akar membentuk ranting akar, maka dahan yang ada di sana juga membentuk ranting sehingga sampai ranting terkecil. Sehingga nanti pohon yang baik adalah tingginya pohon sama dengan tingginya akar, dalamnya akar, jauhnya akar ke dalam. Kemudian lebarnya dahan adalah sama dengan lebarnya akar di dalam tanah itu sendiri. Sehingga ketika pohon ditiup angin, digoyangkan oleh angin dan angin kencang dan sebagainya, dia tetap kokoh berdiri di situ. Kenapa? Seimbang antara yang di atas dengan di bawah. Coba bayangkan andai kata akar itu tidak menghujam ke bawah, tidak mengikat dan tidak sebesar dahan dan rantingnya, maka ketika pohon dengan ranting yang banyak, daun yang banyak, dengan buah yang lebat kemudian ditiup angin, maka dia mudah roboh. Artinya apa? Segala teori, segala teknik yang kita bangun tidak atas dasar prinsip atau sunatullah, hukum-hukum yang jelas itu, mengikuti sunatullah, maka dia akan bisa ditumbangkan. Maka dia tidak punya hujah yang cukup kuat untuk mempertahankan diri. Akar ini adalah sunatullah yang mengikat tubuh manusia di bumi ini. Sehingga ketika akar itu tidak kuat, pemahaman kita tentang hukum sunatullah tidak kuat, pemahaman kita tentang masalah anatomi tidak kuat, anatomi yang dikaitkan dengan hukum-hukum sunatullah, maka hujah kita tentang masalah kesehatan manusia itu tidak akan kuat. Dan teknik-teknik yang kita kerjakan akan terbantahkan semuanya. Dan kalau hari ini diyakini suatu saat akan terbantahkan, karena apa? Tidak menyelesaikan suatu persoalan. Ini harus dipahami oleh kita, gitu ya. Coba kita lihat. Nah, akar itu isinya adalah dasar filosofi. Itu adalah tentang perjalanan hukum yang ada di alam ini. Jadi manusia dilahirkan di dunia
maka manusia terikat kepada hukum Allah yang ada di bumi. Karena manusia terikat pada hukum Allah yang ada di bumi, maka manusia itu mengikuti hukum sunatullah. Kemudian yang kedua, manusia itu ketika kita bicara kesehatan manusia, maka kita harus mengenal bagaimana manusia itu diciptakan, kemudian bagaimana organ-organ itu bekerja sesuai dengan apa yang Allah mau. Ya, mengenal manusia, anatomi, fisiologi dan patologi daripada organ. Jadi organ itu bekerja sesuai dengan hukum sunatullah. Ini harus dipegang. Jadi kalau Anda membahas tentang masalah anatomi manusia tidak menggunakan hukum sunatullah, maka akan melenceng dan bergeser, karena yang menciptakan manusia itu Allah. Jadi kalau Anda tidak menggunakan hukum sunatullah, maka akan salah dan akan menemukan kesalahan di dalamnya ketika Anda akan mengobati manusia. Kemudian kita mengenal materi dasar manusia, energi dan sirkulasi energi. Itu manusia itu dipelihara dengan apa gitu. Nah, di dalam manusia itu menghasilkan apa dan sebagainya. Jadi dari anatominya, dari tubuhnya, terus bagaimana dia bekerja, bagaimana dia itu dipelihara dan sebagainya. Itu ada hal-hal yang membuat manusia itu bisa bekerja dengan baik gitu. Yaitu ada makanan, minuman, energi yang terbentuk sesudah terjadi bergerak. Nah, itu akan dipelajari di modul 1 ini ya. Ini di modul 1 ini yang kita pelajari. Jadi kita pelajari sekitar itu aja. Kemudian yang berikutnya sesudah ini selesai, baru kita menginjak kepada batang tubuh daripada ilmu sendiri, yaitu bagaimana penyebab penyakit terjadi. Jadi sakit itu terjadi kenapa? Kemudian yang kedua, bagaimana cara memeriksanya. Jadi satu, orang jadi sakit itu kenapa? Kedua, bagaimana cara memeriksanya. Nah, kemudian dibuatlah peta penyakit. Jadi kalau penyakit ini nanti kemungkinan menjalarnya kemana, kemungkinan dia ketemu dengan penyakit yang lain kemudian bergabung menjadi komplikasi, itu kemungkinannya seperti apa. Nah, ini yang akan kita pelajari di modul 2 nanti. Nah, sesudah itu kita pahami, jadi modul 1, 2 itu tidak ada teknik terapi. Full nanti kita pelajari dari di teorinya, tataran teori, cara berpikirnya dan sebagainya. Kemudian baru di modul 3 kita akan ketemu, yaitu cabang dan ranting. Nanti cabang kita akan ketemu teknik. Jadi ketika kita belajar kuda-kuda, kemudian kita belajar tentang pemahaman daripada kuda-kuda itu, kemudian baru nanti diterapkan di jurus, yaitu di teknik. Nah, teknik nanti terdiri dari beberapa hal yang kemudian akan membentuk cabang. Seperti yang pertama, teknik ketika kita berkaitan dengan roh manusia, kaitannya dengan manusia. Jadi roh itu sesuatu yang tidak kelihatan. Maka kita kan nanti bicara tekniknya, ada ruqyah, kemudian ada psikologi yang kaitannya dengan pikiran jiwa manusia gitu. Nah, itu nanti kita akan main di situ. Kemudian yang kedua, kita bicara tentang organ dalam. Organ dalam, maka kita akan bicara di situ ada herba, ya, ada makanan, ya, ada makanan. Kemudian ada nanti teknik pengeluaran darah. Teknik pengeluaran darah ada 3, al-fasdu, bekam, kemudian nintah. Nah, kemudian nanti di dalam ada mungkin kalau kaitannya dengan organ dalam itu ada teknik pijat yang menggunakan titik meridian. Nanti kita akan akupresur, akupunktur dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, ketika kita bicara tentang organ gerak manusia, yaitu berarti kita menata organ gerak. Nah, penataan itu ada penataan di otot, ada penataan di tulang. Misalnya patah tulang, ya penataan tulang. Nah, kalau ototnya juga ikut kena, kemudian posisinya tidak ini, berarti ototnya juga ditata. Tapi ada juga organ gerak yang tidak kaitannya dengan tulang. Misalnya otot aja terkilir dan sebagainya,
maka dibenahi. Nanti ada sendi, ketika sendi itu tidak pada tempatnya sehingga mempengaruhi kepada posisi otot, kemudian maka diperbaiki posisi sendinya sehingga posisi tulang dan otot itu nanti tertata dengan rapi. Maka tekniknya ada banyak sekali. Prinsipnya adalah menata sendi, tulang dan sebagainya. Teknik boleh banyak, karena yang namanya cabang itu satu. Misalnya ini cabang tentang menata sendi. Nanti dia akan membentuk ranting yang banyak. Nah, dia akan membentuk ranting dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami. Nah, itu nanti pembagian secara umum ya. Nah, jika cabang, akar, batang dan cabang ini menyatu pada diri seorang terapis, maka dia menjadi terapis yang handal disebabkan dia memahami semuanya. Jadi buku 1, holistik 1, 2 dan 3 harus dihafal dan disatukan cara berpikirnya. Jadi kalau dia satu kesatuan, jadi teorinya dia pahami, prakteknya dikerjakan sesuai dengan teori yang ada, kemudian prinsip-prinsip daripada ilmu itu dikuasai, maka menjadikan dia terapis yang handal. Nah, satu individu terapis yang handal ketemu dengan satu individu terapis yang handal, ketemu lagi dengan satu individu terapis yang handal, maka ini akan membentuk satu tim. Nah, tim ini kemudian membutuhkan sesuatu. Nanti di situ tim ini akan membentuk satu pendidikan yang standar. Kemudian dia akan berpraktek dengan teknik yang standar. Kemudian dia akan membutuhkan pabrikasi yang akan mensuplai apa yang dibutuhkan oleh dia, baik alat ataupun obat ataupun mungkin makanan kesehatan yang dibutuhkan. Maka pendidikan, rumah sehat, kemudian pabrikasi itu menjadi satu kesatuan atas dasar keilmuan tadi. Jadi yang punya pabrik itu cara berpikirnya sama dengan yang sedang praktek, dan yang sedang mendidik dengan teori itu sama. Jadi satu kesatuan. Bukan kemudian pabrikasi menggunakan kepentingan yang cara berpikirnya berbeda, rumah sehat yang sedang praktek dengan cara yang berbeda dengan sistem pendidikannya. Ini tidak menjadi satu kesatuan. Maka ini sistem yang terintegrasi menjadi satu, ini akan menjadi kuat. Nah, ini yang sedang kita bangun di dalam konsep holistik itu sendiri. Nah, itu yang harus dipahami tentang dasar awal kita memahami holistik, bahwa holistik adalah satu sistem, di mana satu sistem itu nanti akan membentuk perilaku daripada orang-orang yang mengerjakan ilmu kesehatan, kemudian disampaikan kepada masyarakat dan menjadi budaya di masyarakat tentang hidup sehat sesuai dengan kaidah yang Allah dan Rasulnya mau. Jadi tugas kita sebenarnya di holistik itu adalah mengembalikan cara berpikir kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya mau. Ilmu apapun di dunia ketika kita dalami, kalau tidak dikembalikan kepada apa yang Allah dan Rasulnya mau, itu nanti tidak akan bisa menyelesaikan persoalan. Percaya saja. Kalau nggak percaya silakan dibuktikan bahwa akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi penyelesaian tidak menggunakan sunatullah akan menjadi persoalan baru akan menjadi persoalan baru di kemudian hari. Maka ketika ini tagline di momen yang tentang pohon ini, ketika kita mengembalikan ilmu kepada apa yang Allah mau, maka kamu akan mengerti yang tidak kamu mengerti. Kamu akan memahami yang tidak kamu pahami. Kamu akan melihat yang tidak kamu lihat. Kamu akan mendengar apa yang tidak kamu dengar. Kemudian kamu akan menuliskan sesuatu yang belum pernah dituliskan oleh orang
maka itu penemu. Maka kalau kita kembali kepada hukum yang Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, maka kita akan menemukan sesuatu yang tidak ditemukan orang lain. Karena Allah akan membuka ilmunya bagi kita, dan kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit diselesaikan orang lain. Dan itu menjadikan nanti kita akan percaya kembali terhadap pengobatan yang kembali kepada fitrahnya, kepada apa yang Allah dan Rasulnya mau. Soal itu nanti kita masuk ke pembelajaran mulai dari awal. Insyaallah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.